kembali lagi sahabat KPU Kabupaten Bima, masih dengan kami di podcast Sencaka Demokrasi. Baik, kita lanjutkan ke perbincangan dengan Pak Aidin dan Pak Zainuddin. Pak Zainuddin itu panggilan Bang Jen. Pak Jen ya, panggilan akrabnya. Soalnya biasa kalau Pak Zainuddin itu terlalu panjang, Jen aja lah ya. Kalau Pak Aidin, Pak, panggilan akrabnya Pak? Pak Aidin aja. Aidin aja, oke. Baik. Om Aidin biasanya. Om ya. Dia tidak berkenan dipanggil dengan Pak, harus dengan Om Aidin gitu. Baik Pak, kita kembali lagi. Sebelumnya Mbak, silakan dinikmati dulu kopi Pak. Bisa kita santai-santai ya, Mbak. Ya. Baik, tadi kita kembali ke Pak Zen lagi. Tadi kita terakhir membahas mengenai bentuk kemitraan. Kemitraan kan sudah jelas apa saja yang korelasi antara Kesbangpol dengan KPU. Kita mengenai kemitraan, satu contoh kecil yang mungkin bisa yang sudah realitas sudah dilakukan oleh Kesbangpol. Baik. Yang sudah pendidikan politik pemula. Gitu. Baik. Gitu. Gini Mbak. Iya. Di Kesbang ada program yang namanya pendidikan politik bagi pemilih pemula. Program pendidikan politik bagi pemilih pemula. Siap. Nah, setiap pelaksanaan kegiatan itu pasti kawan-kawan KPUD jadi narasumber, kawan-kawan dari Bawaslu berupa bentuk acara sosialisasi. Iya. Nah, itu kami lakukan pada para pemilih pemula ke sekolah-sekolah yang memang kami sudah deteksi dari awal. Oke. Turun gitu ya, sekolah sosialisasi. Usia itu para siswa itu memang sudah memiliki hak pilih. Ya, pra memilih mereka anak. Ya. Jadi sebelum mereka menggunakan hak pilihnya, Kesbangpol, kawan-kawan KPUD, kawan-kawan Bawaslu mencoba meletakkan pondasi-pondasi berdemokrasi yang etis dan normatif. Sehingga nanti ada pesan kita bahwa melalui media pemilu akan hadir para penyelenggara negara yang memang pantas untuk menyelenggarakan negara. Ya, Pak. Paling tidak anak-anak yang akan menjadi calon pemilih ini sudah paham dasar pemilu seperti apa, jadi sudah nggak meragukan lagi ketika memberikan hak pilihnya. Dan mereka terjauhkan gitu dari apa istilahnya ya, kalau dibahasakan virus mungkin terlalu itu ada gejala baru. Gejala baru berdemokrasi, ini sebuah fakta sosial yang tidak bisa kita bantah. Terasumsi bahwa setiap pemilu itu panen. Iya. Nah, panen apa ya? Panen cuan gitu. Nah, inilah yang harus kita coba sedikit demi sedikit dieliminir melalui giat-giat pembinaan. Apalagi sekarang kan anak-anak milenial itu harus terus, itu kerja berat juga mungkin buat PR besar buat penyelenggara sebelum melaksanakan pemilu event besar itu. Memang bagaimana caranya pemilih pemula ini benar-benar dimaksimalkan sosialisasi terkait ini. Siap. Baik, gitu. Nah, pada kesempatan itu ada hal-hal yang sifatnya moral politik kita sampaikan. Ada persoalan-persoalan teknis karena mereka baru akan menggunakan hak pilihnya. Jadi aspek-aspek teknis itu kawan-kawan KPUD lah yang akan menyampaikan. Dan kira-kira itu aspek-aspek normatif, aspek-aspek etika yang ketika itu dilanggar konsekuensinya seperti ini, kawan-kawan Bawaslu lah. Iya. Oh, jadi kalau ada pelanggaran pemilu ke Bawaslu, teknisnya ke KPU dan Bakesbangnya ke aspek-aspek moral berpolitik dan menggunakan hak pilih. Aspek pengawasan teknis. Oke, sudah jelas di situ ya Pak ya. Baik. Kita rileks lagi. Mungkin Bapak mau ngopi silakan. Saya akan menanyakan ke Bapak yang sebelah lagi, ke Om Aidin. Ya karena memang ini adalah Om kami gitu. Om kami sudah lama, jadi ini teman-teman lama gitu. Jadi dipertemukan lagi di sini dengan beda atap ini Pak ya. Nggak apa-apa lah Pak. Sudah tadi Bapak sudah kita kembali ke Om Aidin ini. Bapak Aidin sudah menjelaskan peran dan wewenang. Terus ini sudah menjelaskan kemitraan, bentuk kerjasama, kolaborasi antara tiga kubu, Bawaslu, Bakesbangpol sama KPU. Sekarang Pak Aidin ini
sejauh mana peran Bang Kesbangpol yang beririsan dengan wewenang KPU? Ini yang beririsan. Tadi Ya, yang wewenang beririsan. KPU yang sudah dijelaskan. Sekarang yang beririsan dengan wewenang KPU terkait dengan edukasi parpol. Ya, tadi hampir ada hubungannya yang disampaikan Pak Jain tadi. Iya, Yang beririsan artinya yang berdekatan lah. iya. Mirip. Bahwa mirip-mirip. Iya. Yang mirip itu terkait dengan edukasi ke partai politik, pendidikan politik itu. Pendidikan politik. Artinya pendidikan akan di Kesbangpol juga ada dianggarkan itu untuk pembinaan partai politik. Bukan saja kayak contoh kayak di Gerindra kemarin, tapi itu kan pelaksananya dari partai politik. Tapi yang dari Kesbang juga itu ada. Oh, ada. Apalagi sekarang, tapi kewenangan pendidikan politik ini bukan hanya di KPU saja, di Kesbang juga ada begitu. Kembali lagi ke anggaran. Anggaran. Tapi untuk menghadapi pemilu 2024 ini regulasinya sudah ada semua. Sudah ada. Anggaran Jadi sudah kita sampaikan ke yang punya kewenangan di Pemda itu bahwa regulasi dari pusat, ya. mulai dari surat mendagrinya, permendagrinya, ada semua terkait pemenuhan kegiatan-kegiatan pendidikan politik. Itulah yang saya bilang tadi, dulu kewenangan hanya KPU yang untuk pendidikan politik, sekarang sudah dibagi malah lebih banyak ke Kesbang. Itulah yang beririsan kewenangan pendidikan politiknya di KPU dengan di Kesbang. Iya. Jadi Artinya untuk mencerdaskan ya. Sekarang ya, Pak ya. Ditambah dengan mungkin pemilih pemula juga. Iya. Karena bukan hanya jadi kita sadarkan kecerdasan masalah pemilu, ini bukan partai politik sebagai peserta pemilu, tapi pemilih juga, pemilih mula, masyarakatnya. Kalau seluruh komponen ini sudah cerdas terkait pemilu, ya mungkin pemilunya enteng-enteng saja. Sedikit nih Pak Edin. Kalau misalnya katanya Om Jen tadi apa ya, kemitraan KPU Bawaslu itu kan turun sosialisasi ke SMA nih sekolah. Terus kalau yang ke partai politik bagaimana? Apakah turun juga sosialisasi atau misalnya narasumbernya pakai Kesbangpol atau bagaimana? Kita kan menyampaikan apa ya, edukasi parpolnya itu seperti apa? ya edukasi ke partai politik. Kita kan itu kan orang dewasa, orang peserta pemilunya. Beda-beda lah. Jadi masalahnya kita menciptakan suasana jangan sampai mereka itu bertindak tanduknya yang membahayakan daerah. Dari sisi itunya kita memberikan pemahaman. Intinya sesuai aturan mainnya. Kalau mereka selaku peserta pemilu sudah paham dengan aturan mainnya, insya Allah lah tidak akan menimbulkan hal-hal yang merugikan daerah. Saya tambah dikit. Ya, tambah Pak Jaya. Saya tambah dikit. Lagi. Siap. Nah, harmoni itu yang lebih tepat itu. Giat yang dilakukan di Kesbang itu berharmoni dengan partai politik dalam rangka menciptakan kondisi berpolitik yang aman dan nyaman bagi demokrasi. Nah, singkatnya, kami selalu berdiskusi dengan kawan-kawan parpol, entah itu dalam forum resmi, juga ngopi-ngopi bareng gitu. Nah, kami hanya saling memberi masukan bahwa berdemokrasi itu bukan hanya sekedar ajang berkompetisi, tetapi terkandung sebuah hal yang substantif bahwa berdemokrasi juga mengutamakan kompetensi. Nah, kompetensi berdemokrasi inilah yang kami maksud, muatannya di dalam itu ada kepahaman tentang regulasi dan juga ada aspek-aspek moral itu, baik moral religiusitas maupun moral berbangsa bernegara yang harus kita bingkai dengan indah. Nah, ini tentunya berseirama dengan visi misi Bima Ramah. Bima Ramah, ya tentunya itu orientasinya, menciptakan situasi dan kondisi, nah, agar kehidupan berbangsa, bernegara, berdaerah, bermasyarakat, berpolitik sekalipun, itu tentunya dalam harmoni yang indah. Ya, karena mereka juga peserta pemilu, ya partai politik juga memang karena peserta pemilunya, jadi memang harus dari sekarang mereka harus lebih paham. Siap. Ya. Nah, agar itu
tidak terlahir sebuah kondisi yang namanya parpol A, parpol B, parpol C saling berkompetisi gitu. Tapi kami gitu mencoba mengharmonisasi gitu bahwa pemilu itu bukan sekedar berkompetisi, tetapi kita juga harus mengutamakan aspek-aspek kompetensi dalam arti yang luas. Ya. Dalam arti yang luas. Dalam artian luas. Siap. Baik. Oke, sudah. Ini berkaitan dengan hal-hal yang beririsan dengan wewenang KPU antara Kesbanpol dan wewenang KPU. Ya. Nanti untuk selanjutnya kita akan membahas yang pertanyaan lain, tapi sebelum melanjutkan kita kembali dulu ke iklan layanan masyarakat yang akan lewat sesaat lagi. Sahabat KPU Kabupaten Bima, tetap stay di channel YouTube, jangan kemana-mana. Oke.